semuanya, kembali lagi sama aku. Mangga yang mangga. Ayam steak, ayam Es krim. mohon steak es krim. Barasa Eta Sakumaha ibu. sakampir masak itu. Bentar dulu ya guys, ada yang beli. Ya ibu. Apa kabarnya semuanya? Terus gimana keadaan teman-teman semua? Sehat? 19.000. 19.000. Iya bisa lagi. Sering atuh ada. Ayo nona, Creamer bubuk. creamer bubuk pada hiji. Tuh di pengker aya nawada. Sedap ayah. Mau apa tidak? Bikin videonya mending duduk Nah, di video kali ini atau pada kesempatan kali ini aku mau share tentang bagaimana caranya menghadapi pelanggan atau pembeli yang suka ngutang. Teman-teman semua atau bunda-bunda semua atau yang punya warung udah pasti tahu kan resikonya kalau kita ini punya warung, pasti ada aja yang mau berhutang gitu. Nggak semuanya sih suka ngutang, tapi ada aja gitu ya. Pasti yang namanya orang punya warung itu pasti ada aja yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mah yang mau berhutang. Nah di sini aku mau berbagi caranya biar mengatasi orang yang suka berhutang. Diatasi anu suka ngutang teh, soalnya bisa bikin keuangan warung kita itu cakadut gitu lah nya. Jadi di sini aku mau berbagi cara mengatasi orang yang suka berhutang. Cara yang pertama yaitu kita harus tahu gitu, menyelidiki atau mengenali gitu si orang yang mau berhutang tersebut. Dia itu punya pekerjaan kah atau pengangguran kah? Terus kelihatan gitu ya kalau misalkan orang yang jujur atau yang suka bohong itu, kalau misalkan tetangga sekitar mah pasti udah tahu karakter masing-masing. Nah jadi si pemilik warung itu harus jeli, nih. Misalnya orang ini mau berhutang, kita tahu karakteristik jangan lain listrik gitunya. Karakterna teh kos kumaha gitu. Kita mengenali orang tersebut yang mau minta utangan ke toko kita. Kalau misalkan dia bekerja, ya kasihlah, misalnya dia punya gajinya itu misalnya tiap bulan, kita kasih dulu lah untuk 1 kali 2 kali. Kalau benar ya nggak apa-apa, misalnya kita kasih dia hutangan, misalnya buat yang punya gaji gitu ya, bisa bayarnya itu sebulan sekali, tapi dengan syarat ya, kalau ngutangin itu harus dibatasi. Maksudnya jangan ngambilnya gede-gede gitu ya, jangan gede-gede dulu gitu kan. Namanya orang kan nggak selalu ada gitu uangnya ya. Kalau misalnya tiap gajian juga mungkin dia bagi-bagi juga sama kebutuhan yang lain. Jadi walaupun tetangga di sekitar kita punya gaji, tapi kita ngutanginnya itu harus dibatasi. Nah seperti itu ya. Jadi kita harus mengenali dulu si pembeli itu, maksudnya mengenali dulu sikap atau karakternya, jujur apa enggaknya gitu. Cara mengatasi orang yang suka berhutang berikutnya atau selanjutnya, kita jaga jarak sama teman dekat, tapi teman dekatnya itu yang dulu gitu. Terus setelah lama menghilang, tiba-tiba datang ada lagi ke kehidupan kita, terus dia ngomong juga mau berhutang di toko kita. Nah bagaimana sikap kita, cara menghadapi teman tersebut? Nah maksudnya kan udah lama gitu ngilang, tiba-tiba datang terus ngomong bla bla, udah enak ya sekarang hidupnya gitu kan, tiba-tiba datang terus dia mau minta utangan gitu ke toko kita. Bagaimana cara kita menghadapinya gitu? Kita kasih aja dia hutangan apa yang mau dia beli gitu, apa yang dia mau ngutang gitu kan, tapi dengan catatan harus dibatasi juga. Terus pakai nota biar ada buktinya gitu. Kalau bisa tanggal jatuh temponya itu harus jelas gitu,
kapan dia mau bayar ke kita. Kalau bisa mah jangan lama-lama ya, seminggu 2 minggu lah, jangan sebulan gitu kan, nanti keuangan toko kita kan jadi mandet gitu ya, jadi nggak jalan gitu. Apalagi dia kan teman yang udah lama nggak ada di kehidupan kita, terus tiba-tiba ada gitu kan, pasti deh misalkan setiap warung pasti ada kendalanya, maksudnya pernah menghadapi masalah yang seperti ini. Nah ini cara mengatasinya itu kita kasih hutangan, tapi maaf jangan gede-gede ya ngambilnya, terus aku minta kepastian, maksudnya teh bayarnya itu tanggal berapa gitu. Nah itu cara mengatasinya kalau aku ya. Itu cara mengatasi orang yang suka ngutang. Berikutnya itu kita bikin catatannya itu 2, disimpan di toko kita 1, diberikan ke yang ngutang itu 1. Jadi kita berdua itu enak, udah ada bukti gitu ya, sama-sama megang 1 nota di aku, 1 nota di yang ngutang gitu. Nah terus misalkan ada yang suka ngutangnya itu continue gitu ya, 2 minggu sekali ke kita, atau itu namanya juga seperti kita yang ngasih modal dulu gitu, dia jualan gitu. Nah misalkan untuk 2 minggu sekali dia ngambil barang atau utangan gitu, misalkan ini ya, misalnya 500.000 ataupun 1 juta. Nah pas waktu jatuh temponya itu harus bayarnya itu sesuai dengan si jumlah nota gitu ya. Kalau bisa jangan sampai restan gitu, kalau kata Sundanya mah restan, kalau kata bahasa Indonesia naonnya ada sisa gitu, jangan sampai seperti itu. Kalau misalkan masih ada restan ataupun ada sisa, diusahain ngomong ya ke yang pihak yang berhutangnya, Pak kalau bisa dilunasin dulu deh, nanti kalau udah lunas baru bisa ngambil barang berikutnya itu. Nah sekian dulu deh video kali ini, semoga video aku ini bermanfaat. Terus jangan lupa like, comment, and subscribe. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.